Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Budaya Bangsa. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Deni Ramdhani, Ilman Ali Piadra, Azahra Maitania Putri, Divya Dara, Dela Fauzia, dan satu lagi yaitu saudari Fatia yang kebetulan pada kesempatan kali ini berhalangan hadir. Pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan kearifan lokal yang berada di tempat ini, yaitu Kota DKI Jakarta. Selamat menyaksikan. Jakarta adalah sebuah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Sebelum menjadi ibu kota dan berkembang menjadi kota terbesar di Indonesia, Jakarta mempunyai riwayat yang sangat panjang, bahkan hingga ke masa prasejarah. Perjalanan sejarah ini masih dapat kita pelajari di Museum Sejarah Jakarta, atau lebih populer bernama Museum Fathahillah. Museum Fathahillah, atau yang memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta, adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah, nomor 1, Jakarta Barat. Dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi, bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fathahillah. Museum ini menyimpan sebanyak 23.500 koleksi barang bersejarah, baik dalam bentuk benda asli maupun replika. Berbagai koleksi yang ada tersebut dipamerkan dalam beberapa ruang sesuai dengan periode asalnya. Berikut adalah beberapa koleksi barang bersejarah yang berada di Museum Fathahillah.
Selain benda-benda tersebut, di salah satu sisi Taman Museum Fathahillah terdapat monumen jalur tram peninggalan Hindia Belanda saat mereka masih menduduki Batavia. Tram merupakan salah satu transportasi yang digunakan pada zaman Hindia Belanda. Tram ini berupa rel besi yang berada di bawah tanah. Pada abad ke-19, tram ini sangat berkembang, dan tram yang digunakan pertama kali adalah tram kuda, merupakan kereta panjang yang memuat 40 orang. Tram ini biasanya ditarik oleh 3-4 kuda. Pada tahun 1881, tram kuda tak lagi digunakan. Tram tersebut digantikan oleh tram uap yang dijalankan dengan lokomotif katel uap. Jalur tram pada saat itu mengarah ke Tanah Abang. Selain itu juga ada yang menghubungkan Jatinegara melintas Pasar Baru, Gunung Sahari, Kramat, Salemba, dan Matraman. Total sekitar ada 40 km jalur tram Batavia saat itu. Seiring dengan perkembangannya teknologi, tram uap digantikan oleh tram listrik. Setelah 20 tahun tram uap beroperasi, tram listrik ini menjadi andalan transportasi kota kurang lebih selama 27 tahun, sampai akhirnya tram listrik ini tergantikan oleh bis yang lebih modern, tanpa menggunakan rel. Selanjutnya yaitu ada delman. Delman adalah mode transportasi tradisional beroda 2 yang tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Delman atau kereta kuda adalah ciri khas kendaraan Betawi sejak era Batavia. Nama kendaraan ini berasal dari penemunya, yaitu Charles Theodore Delman. Berdasarkan beberapa catatan sejarah, pada masa pemerintah Hindia Belanda, delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kereta api dan kendaraan bermotor lainnya. Sampai dengan tahun 1950-an, delman masih bertahan di Jakarta sebagai angkutan rakyat. Namun, saat kini, delman lebih sering digunakan sebagai angkutan di lingkungan yang berjarak tempuh pendek atau di pedesaan, yang bersifat regional ataupun kampung. Meskipun demikian, pada beberapa kawasan, terutama kawasan wisata, delman diizinkan beroperasi dengan mengikuti aturan pemerintah setempat. Yang terakhir yaitu kendaraan oplet. Oplet merupakan mobil penumpang berukuran kecil yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 1950-an. Lalu pada tahun 1960-an sampai dengan 1970, oplet menjadi kendaraan umum paling populer di Jakarta. Oplet dapat menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari pedalaman menuju perkotaan. Saat itu, oplet dianggap sebagai tulang punggung sistem transportasi kota. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1979, izin trayek oplet dihapuskan. Oplet harus dipensiunkan dan digantikan oleh angkutan umum lainnya, yaitu mikrolet.